Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri. Nah, rapat ini membahas penanganan penyakit cacar monyet atau monkeypox, mpox di Istana Merdeka. Nah, rapat terbatas ini digelar untuk menindaklanjuti penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh WHO pada 14 Agustus lalu. Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri meningkatkan kewaspadaan. Presiden meminta protokol kesehatan disosialisasikan secara masif terkait pencegahan penularan mpox. Di Indonesia tercatat 88 kasus terkonfirmasi wabah mpox. Angka tersebut merupakan akumulasi dari kasus sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendaftar ke KPU Jawa Barat untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat. Pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju ini diantar dengan kirap kesenian dan juga budaya khas Jawa Barat. Ya, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan tiba di kantor KPU Jawa Barat pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan ini diusung Koalisi Indonesia Maju, yakni Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, serta PSI, serta didukung juga oleh 9 parpol non-parlemen. Persyaratan berkas untuk maju berkontestasi diserahkan langsung oleh perwakilan Partai Koalisi Indonesia Maju kepada Ketua KPUD Jawa Barat. Berbagai persyaratan yang dimaksud. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Andika Perkasa bersama Hendra Prihadi mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah. Pasangan Andika Hendi ini diusung satu partai, yakni PDI Perjuangan. Kedatangan keduanya disambut dengan tarian tradisional. Mantan Panglima TNI ini berkomitmen mematuhi segala aturan sesuai dengan tahapan Pilkada 2024. Andika Perkasa dan Hendra Prihadi juga jadi pasangan pertama yang mendaftar di KPUD Jawa Tengah. Pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi yang maju sebagai bakal cagup cawagup di Provinsi Banten menjadi fenomena tersendiri di Pilkada Serentak 2024. Keduanya diusung oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan yang selama ini berseberangan di kontestasi pemilihan presiden dan Pileg 2024. Padahal beberapa hari sebelumnya, Partai Golkar telah menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma yang diusung dari Partai Gerindra bersama Koalisi Indonesia Maju. Beralihnya dukungan Golkar dari bakal cagup dan cawagup yang diusung Kim di Pilkada Banten tidak diikuti oleh partai lainnya. Pasca putusan MK, urusan pilkada memang diserahkan kepada masing-masing partai politik untuk tetap berkoalisi atau tidak berkoalisi. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan tidak pernah memaksakan pasangan tertentu untuk didukung oleh koalisi partai yang mengusungnya di Pilpres. Bahkan PKS, Partai Nasdem, dan PKB yang kini menjadi bagian dari koalisi Prabowo Gibran di Kimples pun bersepakat politik di pilkada bersifat cair. Setiap parpol bisa mengusung calonnya setelah putusan MK. Pilkada Jakarta juga bisa menjadi pertaruhan partai dalam memilih paslon yang didukung. Lantas, akankah fenomena yang terjadi di Pilkada Banten dapat terjadi di daerah-daerah lainnya di penghujung waktu pendaftaran bakal calon kepala daerah? Tim TV One mengabarkan.
Ya, sesuai dengan prediksi, di akhir-akhir masa pendaftaran calon kepala daerah terjadi sejumlah kejutan. Banyak terakhir bahkan terjadi di Provinsi Banten yang kemudian Golkar berbalik arah dari pasangan lain menuju ke pasangan awalnya, Airin dan juga Ade Sumardi. Lalu kemudian, apakah ini akan berdampak pada kesulitan dari Koalisi Indonesia Maju itu sendiri? Nah, kita akan bahas itu bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Sudah hadir Bapak Muhammad Sarmuji, selaku Sekjen Partai Golkar. Selamat pagi, Pak Sarmuji. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Ada juga Bang Henry Satio, selaku analis politik. Selamat pagi, Bang Henry. Assalamualaikum. Habis ditegur Bu Mega kelihatannya. Yang ditegur Airin, tapi yang pakai malah Rati, merah hitam nih. Yang merah jangan sampai lolos. Bicara masalah Bu Mega, ada perwakilan dari PDIP. Ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, selaku politisi PDIP. Mas Seno, Assalamualaikum. Mbak Rati, Halo. Cak Sar, dan Bang Hensa. Ya. Assalamualaikum. Ya Mas Eno. Waalaikumsalam. Ada juga Bang Andre Rosiade, selaku politisi Gerindra, mewakili suara dari KIM nanti. Selamat pagi Bang Andre. Pagi Bang Andre. Ada juga Selamat pagi, Mas Alfat, Hanta Yuda. Rati, Pak Sarmuji, Ya, Pagi. selaku Pak analis politik. Ensat, Selamat pagi Mas Seno, Hanta juga. sama Bang Hanta Yuda ya. Iya, ada Mas Hanta juga. Selamat pagi Mas Hanta. Selamat pagi, Alfat, Rati, dan semuanya, Mas Seno, Bang Andre. Rame nih kita pagi hari ini ya. Sampai hari Mas ini. Henry. Baik, saya ingin mulai ke Pak Sarmuji dulu. Pak Ya. Sarmuji, kalau kita lihat langkah yang dilakukan Golkar ini sepertinya mengejutkan publik. Sebelumnya mendukung pasangan lain, lalu kemudian kembali lagi ke Airin dan juga Ade Sumardi. Lalu mengatakan Pak Bahlil ini barang bagus, pasti banyak yang mau. Pertanyaannya kalau barang bagus, kenapa dari awal tidak mengusung langsung, Pak? Ya, ini sebenarnya hasil dari komunikasi politik yang intens pasca Munas ya. Sebelum Munas itu sebenarnya memang terjadi komunikasi antara KIM, Koalisi Indonesia Maju, dan Partai Golkar. Ya. Dan ketika peralihan kepemimpinan Munas, kita sudah menerima barang itu seperti itu. Tetapi memang kita tidak berhenti berikhtiar, kita melakukan komunikasi yang sangat intensif, baik dengan Bu Airin, dengan keluarga Bu Airin, dengan partai-partai yang lain kita melakukan komunikasi. Bagaimana caranya supaya Bu Airin ini tetap diusung oleh Partai Golkar. Jadi bukan karena PDIP pidato umumkan. bukan karena PDIP umumkan dan bukan karena pidato seseorang, bukan. Ini memang komunikasi yang intens sekali. Kalau mau jujur ini intens sekali. Mungkin publik tidak tahu kami berhari-hari itu komunikasi saban malam dengan keluarga Bu Airin, dengan Bu Airin tidak tahu. Tapi mungkin publik menspekulasikan ada apa ini, ada apa ini. Tapi Ada apa sebenarnya, Pak? tapi inilah Tidak ada apa-apa, hasil Pak. Ada apa, Pak? hasil komunikasi yang intens. Walaupun Itu saja. harus berpisah jalan dengan Kim di Banten. Ya, berpisah jalan tidak menjadi soal. Banyak kepala daerah calon kepala daerah di tempat yang lain juga tidak sama. Misalkan di tempat Pak Andre Rosiade, ini kita juga berbeda dengan Gerindra. Gerindra mencalonkan incumbent dan jadi wakil dari incumbent, Golkar ke Epriadi. Jadi ini bukan khas, bukan istimewanya Banten saja, tetapi di tempat lain ini juga bisa terjadi. Ini juga sekaligus bentuk dari kedewasaan politik di internal KIM sendiri, mana yang kita harus bersama-sama, kita bersepakat untuk bersama-sama, mana di tempat lain yang kita menghargai perbedaan karena faktor-faktor tertentu. Tapi kalau koalisi di Banten ini sebenarnya, tadi kan bilang Pak Sumarji komunikasinya intens. Tapi sebenarnya kok di luar kayak masih agak panas ya. Kalau saya melihat pernyataan dari Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun bilang, nggak ada urusan Golkar kalau mau gabung, ya Golkar ikut-ikutan aja, kita duluan nih PDIP yang dukung Airin. Yang tidak ada masalah, siapa yang duluan tidak ada masalah. Perlu diingat, waktu Pak Jokowi periode kedua, Golkar yang mengusung pertama bukan PDIP juga, toh nggak ada problem gitu. Siapa yang mengusung duluan itu bukan persoalan besar menurut kami. Jadi ya biasa-biasa saja sebenarnya. Oke, Mas Seno, komunikasi sudah lancar antara PDIP dan juga Golkar terkait setelah diumumkan oleh PDI Perjuangan, ini Golkar nampaknya juga nggak mau dicaplok nih kadernya nih oleh PDIP. Jadi akhirnya juga turut mengusung, walaupun tadi juga dikatakan oleh Pak Sarmuji sudah komunikasi sudah cukup dalam, cukup lama dengan Ibu Airin dan juga keluarga. Di Pilkada, Mbak Ratih, buat kita
proses komunikasi politik yang baik itu harus berjalan dengan baik sebelum seseorang diputuskan untuk maju bersama di pilkada bersama dengan PDI Perjuangan. Dalam konteks di Banten sebenarnya komunikasi politik baik dengan Bu Airin maupun dengan teman-teman Golkar di Banten itu terjadi sangat lama dan itu sudah sangat panjang bondingnya untuk kemudian memutuskan kita memberikan rekomendasi kepada Bu Airin. Tapi kan memang tidak bisa dinafikan bahwa Game of Thrones-nya terjadi dengan begitu cepat gitu loh, berapa minggu terakhir kemarin itu. Dari yang pertama Pak Erlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Golkar, yang kemudian berubah arah angin, yang kemudian teman-teman Golkar berbalik akhirnya bergabung dengan Kim Plus dan tidak dengan Bu Airin lagi. Lalu kami sebagai partai politik tentu bingung awalnya, terus bagaimana kelanjutan kerjasama politik yang itu sudah clear dengan Bu Airin. Akhirnya kemudian muncul lagi perubahan politik di mana ada putusan MK terbaru yang memungkinkan kita mengusung calon. Akhirnya kita jalan terus, kita lakukan deklarasi, kita ambil keberanian revolusioner untuk mengusung pasangan calon yang sudah kita sepakati dari awal dengan Pak Ade Sumardi sebagai dari PDI Perjuangan. Lalu kemudian secara tahapannya berlangsung dan pemberian rekom kami berikan. Di akhir waktu setelah kami memberikan rekom, lalu teman-teman Golkar bergabung dengan memberikan rekomendasi. Buat kami sih ini tidak ada masalah. Ini semacam ya kembali ke skenario awal. Apalagi di berbagai daerah, dari lebih dari 500 daerah yang sudah kami berikan rekomendasi, itu ada banyak sekali kerjasama politik dengan partai-partai politik lain dimanapun. Baik dengan teman-teman Golkar, dengan pasukannya Cak Sarmuji, dengan kawan-kawan Gerindra, Pak Andre Rosiade, ini banyak sekali di daerah kita lakukan kerjasama. Buat PDI Perjuangan, dengan kawan-kawan Partai Kim, kami membangun kerjasama politik yang baik, kami mengambil langkah-langkah otonomi sebagai partai politik, yang penting tidak ada intervensi siapapun di sana, kami siap untuk membangun kerjasama politik. Apalagi intervensi Raja Jawa, buat kami partai-partai terlalu besar untuk diintervensi orang-orang luar. Itu Mbak Rate dan Mas Alfa. Ya, diyakinkan tidak ada intervensi Raja Jawa di situ. Tapi kemudian dengan adanya eskalasi politik yang akhir-akhir ini terjadi, Bang Andre, kalau kita lihat bahkan ada yang mengklaim bahwa secara de facto ini Kim sebenarnya sudah tidak relevan lagi nih kalau begini caranya, karena di akhir-akhir sudah ada pergerakan-pergerakan lain dari partai-partai peserta Kim ini. Bang Andre, silakan. Ya, Alfat, Ratih, saya mau ucapin dulu selamat nama Pak Sarmuji sebagai Sekjen Partai Golkar. Ini pimpinan saya di Komisi 6 sudah jadi Pak Sekjen sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbedaan pilihan di pilkada daerah seperti disampaikan Pak Sarmuji itu hal yang lumrah sebenarnya. Bicara soal konteks Bu Airin ya, komunikasi itu oleh Golkar itu sudah dilakukan kepada kami, Partai Gerindra dan juga partai-partai lain dalam koalisi. Seperti yang disampaikan Pak Dasko beberapa hari kemarin ya, beliau sudah menyampaikan bahwa sebelum Golkar mengambil keputusan mendukung kembali Bu Airin, Partai Golkar sudah berkomunikasi dengan Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju yang lain, dan hal itu tidak ada masalah. Hal ini lumrah saja karena memang bagian dinamika di daerah masing-masing. Contoh di Sumatera Barat tadi disampaikan Pak Sarmuji, Koalisi Indonesia Maju ini solid, tapi pas bicara pilkada provinsi kita berbeda. Pak Sarmuji mendukung Pak EPRD, kami Gerindra bersama Demokrat mendukung incumbent, sedangkan Pak Sarmuji Golkar bersama PAN mendukung kandidat lain. Hal itu biasa saja. Kita boleh berbeda ke KPU, tapi soliditasnya sangat-sangat terjaga. Itu hal yang lumrah, tergantung dari dinamika daerah. Jadi menurut saya tidak ada yang istimewa ya, perbedaan-perbedaan pandangan ataupun pilihan di pilkada. Dan ini dipastikan tidak akan mengganggu soliditas koalisi dan Indonesia Maju. Seperti itu Alfat dan juga Rasti. Baik Bang Andre, kan kalau dari awal kan kita mendengar bahwa Kim ini ingin membawa kesulitan tersebut selain juga dari pemerintahan pusat juga ke daerah-daerah begitu ya. Cuma berarti saat ini kalau membaca langkah partai politik yang berada dalam Kim, nampaknya sejak putusan MK tersebut sudah mulai mempertimbangkan untuk mengusung kadernya sendiri dengan elektabilitas yang cukup tinggi begitu Bang Andre. Berarti kalau melihat di wilayah Indonesia mungkin ini hanya satu contoh ya Bang, mungkin bisa juga terjadi di beberapa wilayah lainnya, khususnya wilayah-wilayah yang cukup strategis.
hampir seluruh daerah ya mayoritas Kim tidak ada masalah itu. Lagian juga kalau kita lihat Banten ya, Andra, Sony dan juga Bu Airin, siapapun yang menang kan juga representatif Kim gitu loh. Jadi kan nggak ada masalah berbeda-beda. Kadang berbeda pilihan pilkada ini sangat seru dibicarakan. Padahal di internal Kim hal ini biasa saja dan lumrah. Inilah bagian dinamika demokrasi dan kita nanti tentu akan bertarung secara fair, secara objektif, ya. Itu hal-hal yang biasa saja. Jadi menurut saya, ya, perbedaan pilihan pilkada itu tidak akan mengganggu soliditas. Silahkan nanti tanyakan ke Pak Sarmuji yang lebih rajin rapat internal daripada saya tentunya, karena beliau sekarang sudah jadi sekjen Partai Golkar. Dan sekali lagi keputusan Golkar itu sudah dikomunikasikan dahulu sebelum diumumkan kepada publik. Ya, Partai Golkar sudah berkomunikasi dengan Partai Gerindra dan tentu dengan teman-teman koalisi yang lain. Dari ada memang mayoritas daerah kita bersama-sama, ada juga di daerah lain kita berbeda pilihan. Nah itu biasa saja, hal yang lumrah gitu loh. Jadi tidak perlu ini diperdebatkan begitu serius. Inilah dinamika demokrasi. Tapi yang bisa saya garis bawahi, koalisi Indonesia Maju sangat solid. Bahkan koalisi Indonesia Maju ini bukannya Kim saja, sudah plus-plus sekarang. Ya begitu banyak partai yang di luar Kim sekarang bergabung dengan koalisi kami. Dan alhamdulillah ini modal besar Pak Prabowo bersama Mas Gibran untuk membangun Indonesia ke depan. Seperti itu. Oke, kalau bicara masalah Golkar, Gerindra itu kan anggota Kim lama ya, sudah pastilah solid bisa dibilang begitu. Tapi kalau yang Kim plus-plus tadi yang Bang Arya bilang, PKS sepertinya di Jawa Barat memutuskan maju sendiri nih. Kabarnya Ahmad Saiku sama Ilham Habibie, lalu kemudian menarik dukungan dari Tangsel, yang kemudian menarik dukungan dari Reza Patria dan juga Marcel Widianto. Nah ini apakah sebenarnya Bang Henry ya, nanti saya minta pendapatnya Bang Henry soal apakah memang kesolidan Kim ini bisa dijamin seperti yang dibilang oleh Golkar dan Gerindra yang kita dengar pada pagi hari ini. Tadi katanya. Apa yang di luar itu yang plus-plusnya ini bagaimana Bang? Nanti dijawab saja. Ya. Kita kembali saat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Pagi.